Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian yang Pak Guru banggakan, sebagaimana telah terjadwal, insya Allah mulai pekan depan atau Senin depan kalian sudah melaksanakan sumatip tengah semester atau PTS atau ujian mid semester. Dan sudah disepakati bahwa untuk menjawab soal nanti kalian menggunakan aplikasi Quizizz ya, menggunakan perangkat HP kalian ya. Karena itu di video ini Pak Guru akan memberikan tutorial singkat bagaimana cara kalian masuk ke Quizizz untuk mulai menjawab soal ya. Kemudian juga nanti Pak Guru akan berikan tutorial juga bagaimana cara kalian menjawab berbagai jenis atau tipe soal yang ada di Quizizz. Yang pertama, bagaimana cara masuk di Quizizz ya. Yang kemarin sebagian di antara kalian sudah Pak Guru bimbing bagaimana cara memunculkan shortcut atau pintasan Quizizz di layar HP kalian ya. Beberapa kelas sudah Pak Guru sampaikan dan sudah ada shortcut atau pintasan Quizizz di layar HP mereka ya, seperti yang ada di layar HP ini ya. Nah, bagi yang sudah muncul pintasan atau shortcut Quizizz seperti ini, maka caranya mudah. Kalau HP sudah terkoneksi dengan internet, maka tinggal diklik saja. Nah, setelah itu akan muncul tampilan seperti ini, di mana kalian akan memasukkan kode soal yang nanti akan dibagikan oleh pengawas di ruang ujian kalian. Nah, jadi tinggal masukkan kode, kemudian klik join ya. Ini cara pertama bagi yang sudah ada pintasan Quizizz di layar HP-nya. Bagi yang belum ada, maka caranya juga gampang ya. Kalian setelah terkoneksi internet, kalian masuk saja ke browser Chrome ya, yang ini ya. Nah, kalian klik, kemudian kalian ketikkan ya di kotak pencarian yang paling atas, ketikkan join my quiz ya, join my quiz seperti ini ya, pakai huruf kecil semua tanpa spasi, joinmyquiz.com ya. Kemudian kalian masuk. Maka juga akan muncul kotak seperti ini, di mana kalian memasukkan nomor kode soal. Selanjutnya yang kedua, Pak Guru akan memberikan tutorial bagaimana cara menjawab berbagai tipe soal yang ada di Quizizz. Nanti setelah kalian mendapatkan kode soal dari pengawas ya, kode soal itu kalian ketikkan di sini ya. Nah, ini Pak Guru akan memberikan contoh. Pak Guru ketikkan 74643688. Kalau sudah kalian ketikkan nomor kodenya, langsung saja klik tombol join. Maka akan muncul tampilan seperti ini ya. Nah, di sini kalian masukkan nama kalian. Untuk formatnya di sini Pak Guru akan tetapkan ya, formatnya di sini. Sebelum memasukkan nama, kalian tulis dulu kelas kalian ya, pakai angka dan huruf ya. Umpama di sini kelas 8D ya, ditulis kelasnya seperti ini. Kemudian dikasih tanda strip ya. Kemudian baru tulis nama lengkap kalian dengan menggunakan huruf kapital atau huruf besar semua ya. Umpama di sini Audi Hasna. Ya, pakai huruf besar semua ya. Tulis nama lengkap dengan menggunakan huruf besar semua. Jadi sekali lagi, yang pertama kalian tulis kelas ya. Kelasnya di bagian depan ya. Kelas 8D, pakai angka biasa ya, jangan angka Romawi ya, biar semuanya seragam dan nanti bisa lebih memudahkan guru untuk membagi hasil jawaban kalian per kelas ya. Kalau sudah tulis nama lengkap seperti ini dan juga kelas ya, kalian langsung saja klik mulai ya, atau start di sini ya. Setelah itu kalian klik lagi mulai game.
Nah, ini kalian sudah masuk ke soal ya. Ya, bentuk soal pertama di sini adalah multiple choice atau pilihan ganda ya. Tampilannya nanti di layar HP kalian akan seperti ini ya. Ini contoh pertanyaannya. Kemudian ya, bar yang berwarna-warni di sini adalah pilihan jawabannya. Silahkan pilih salah satu jawaban yang kalian anggap benar ya. Nah, di sini Pak Guru akan coba menjawab Al-Basir. Ya. Baik, itu otomatis jawaban kalian tadi sudah diserahkan ya. Berikutnya bentuk soal yang kedua ini adalah isian singkat ya. Jadi ada pertanyaan, kemudian ada bagian kosong yang harus kalian isi sebagai jawabannya. Di bagian bawah di sini kalian ketik jawaban di dalam kotak. Nah, ini kotaknya sudah ada. Jumlah kotaknya sesuai dengan jumlah huruf dari jawaban itu ya. Di sini kita coba baca soalnya. Makhluk Allah Subhanahu wa taala yang gaib terbuat dari nur atau cahaya dengan wujud dan sifat-sifat tertentu adalah. Nah, di sini malaikat ya. Nah, ini jawabannya, ini contoh saja ya. Nah, langsung saja diketik. Malaikat. Ya. Kalau sudah lengkap ya, kalian masukkan, maka diklik saja jawab di sini ya, pojok kanan bawah. Bentuk soal yang berikutnya adalah soal menjodohkan. Ya, nanti biasanya bentuk pertanyaannya begini ya, pasangkan atau jodohkan gitu ya. Ini yang bagian atas ini pertanyaannya, kemudian di sini ada kotak-kotak sebelah kanan dan sebelah kiri ya. Yang di sebelah kiri ini berwarna-warni. Ini nanti yang kalian seret ke sebelah kanan, dipasangkan dengan pasangannya. Ya, kita akan coba baca soalnya. Pasangkan nama-nama Allah berikut dari Asmaul Husna dengan artinya ya. Nah, di sini bahasa Arabnya, di sini kalian seret ke sebelah kanan yang merupakan artinya. Baik, ini Ar-Rahman yang Maha Penyayang, Al-Hakim Maha Bijaksana ya. Jadi tinggal diseret kemudian dilepas ya. Diklik, seret dengan jari kalian kemudian lepas. Al-Alim yang Maha Mengetahui, Al-Basir Maha Melihat, Al-Aziz Maha Perkasa ya. Ini nanti sebelum kalian mengklik tombol jawab, ini kalian masih bisa untuk merubahnya ya. Umpama di sini ya. Nah, ini bisa kalian balikkan dulu nih. Nah, kalian merubah ini ke sini misalkan, atau ini ke sini misalkan ya. Selama belum diklik tombol jawab ya, masih bisa dirubah-rubah ya pasangannya. Nah, masih bisa dirubah-rubah ya. Nah, kalau sudah yakin dengan jawabannya, silahkan klik tombol jawab. Baik, tadi sudah ada 3 model ya, 3 model atau tipe soal tadi. Yang pertama pilihan ganda, yang kedua isian singkat, yang ketiga menjodohkan ya atau memasangkan. Baik, soal nomor 4 ini sama ya, masih soal memasangkan. Cuma di sini memasangkan gambar dengan teks. Kalau soal nomor 3 tadi memasangkan teks dengan teks. Kalau ini gambar dengan teks ya. Kita kan coba baca soalnya. Pasangkan gambar gerakan sholat berikut dengan namanya ya. Jadi yang di sebelah kiri ini gambar gerakan-gerakan sholat. Di sebelah kanan ini nama gerakan sholat tersebut ya. Silakan tinggal dipasangkan dengan cara klik dan geser dengan jari kalian ya. Diklik tahan kemudian digeser. Gambar 1 ini, nah langsung kita jawab ya, tahiyat gitu ya. Gambar 2 sujud, gambar 3 ruku, gambar 4 duduk antara 2 sujud ya. Jadi sekali lagi, selama belum mengklik tombol jawab masih bisa disusun ulang ya, masih bisa diatur ulang
masih bisa dirubah-rubah ya. Kalau sudah yakin, klik saja tombol jawab. Nah, jadi tadi ada dua model soal match atau menjodohkan. Ada teks dengan teks, dan yang kedua tadi gambar dengan teks. Baik, kita masuk ke soal yang kelima. Nah, ini namanya tipe soal reorder atau mengurutkan ya. Kita coba baca pertanyaannya. Urutkan nama-nama nabi berikut dari yang lebih dulu diutus sebagai rasul hingga yang belakangan. Nah, di sebelah kiri sudah ada di sini contohnya ya, nama-nama nabi dan rasul di sini ya. Tinggal kalian urutkan dari yang lebih dulu diutus sampai yang belakangan. Dari 5 nama nabi ini mana yang lebih dulu ya di antara yang lainnya? Yang nomor 1 di sini Nabi Nuh ya. Nabi Nuh. Kemudian yang nomor 2 Nabi Ibrahim. Nomor 3 Nabi Musa. 4 Isa. Kemudian yang paling terakhir ya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Kalau belum, klik tombol jawab, masih bisa dirubah-rubah ya seperti yang tadi ya. Kalau sudah yakin, silakan klik tombol jawab. Berikutnya soal nomor 6. Nah, ini tipe soal drag and drop atau seret dan lepas ya. Di bagian atas di sini ada pertanyaan di sini ya. Di sela-sela pertanyaan ini ada 2 bagian yang dikosongkan di sini ya. Berarti kalian harus menjawab bagian yang kosong ya. Menjawabnya dengan kata-kata yang ada di bawah kotak-kotak putih ini ya. Caranya kalian tinggal klik ya pilihan jawaban di sini, kemudian diseret ke atas ya. Contoh di sini rukun iman berjumlah berapa? 6 rukun ya. Nah, ini jawaban yang benarnya 6. Percaya kepada hari kiamat adalah rukun iman yang yang keberapa? Ke-5. Oke, bagus, yang ke-5 di sini. Nah, adapun yang lain yang 4 ini sebagai pengecoh saja ya. Karena yang kita diminta untuk mengisi jawabannya cuma 2 ya. Ya, jumlah rukun iman dan hari kiamat itu rukun iman yang keberapa. Kalau sudah yakin dengan jawabannya, bisa diklik tombol jawab. Kalau belum yakin, bisa ditukar kembali ya. Ya, nah, bisa ditukar-tukar lagi. Kalau sudah pas jawabannya, langsung saja klik tombol jawab. Kita masuk ke soal nomor 7 ya. Di soal nomor 7 ini namanya soal drop down ya. Mirip dengan soal nomor 6 tadi ya. Cuman di sini kita tidak menyeret pilihan jawabannya ke atas ya, seperti soal nomor 6 tadi. Nah, di sini kita hanya memilih jawaban mana yang benar ya. Kotak-kotak ini adalah ya tempat yang dikosongkan ya, yang perlu kita menemukan jawabannya. Kita baca soalnya. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam lahir di kota. Nah, di sini kan kosong ya. Untuk menemukan pilihan jawabannya ya tinggal diklik saja ya, anak panah ke bawah ini ya. Nah, nanti muncul pilihannya. Ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lahir di kota mana? Di kota Mekkah. Bagus ya, mantap. Kota Mekkah. Dan wafat di kota, ya diklik lagi di sini pilihannya. Nah, muncul pilihannya kan? Dan wafat di kota Madinah. Pintar ya. Kalau sudah yakin jawaban, bisa klik tombol jawab. Nah, kalau ada soal yang kalian belum yakin jawabannya dan ingin kalian skip atau lewati dulu, nanti belakangan kalian jawab, bisa dengan menekan tombol yang ini ya. Ya, tombol yang di tengah ini. Nanti akan soal yang belum kalian ingin jawab itu nanti terskip, terlewati, tapi nanti dia akan muncul kembali di paling akhir setelah kalian
menyelesaikan semua nomor soal. Nanti dia paling belakang muncul untuk kalian bisa jawab kembali. Baik, kalau sudah yakin dengan jawabannya, klik jawab ya. Soal yang ke-8. Nah, ini namanya soal hotspots ya, soal hotspots ya. Di bagian bawahnya nanti akan ada gambar ya. Kemudian bagian atasnya teks pertanyaannya. Dari gambar bagian dalam Masjidil Haram ini tunjukkan yang mana namanya Hijr Ismail. Nah, di sini ada 3 spot ya, atau ada titik-titik lingkaran ya. Kalian pilih di sini dari ketiga ini mana yang namanya Hijr Ismail ya. Nah, yang mana? Nah, yang ini ya, yang ini. Kalau yang tengah ini namanya kan Ka'bah. Kalau yang di sini, yang sebelah kiri ini Maqam Ibrahim ya. Di sini tempatnya Hijr Ismail. Baik. Jadi jawabannya cukup satu saja ya. Ya, ini karena jawabannya satu ya, maka satu saja yang kalian centang. Baik. Kalau nanti ada yang jawabannya 2, berarti 2 yang dicentang. Kalau nanti ada yang jawabannya 3 yang dicentang, dan seterusnya ya. Kalau sudah yakin, klik tombol jawab. Soal nomor 9 ya. Nah, ini soal labeling atau melabeli atau memberi nama ya bagian-bagian yang ada pada gambar ya. Sebagai contoh di sini di bagian bawah ada gambar beberapa gerakan sholat ya, beberapa gerakan sholat, dan di sini sudah ada beberapa kotak, 1 2 3 4 5 kotak. Nah, ini di kotak ini nanti kalian beri nama ini ya, kalian beri nama apa nama gerakan sholat yang ada di kotak ini. Kemudian untuk memberi nama sudah ada pilihannya di sini ya. Nah, di sini ada ruku, bersedekap, iktidal, duduk antara 2 sujud, sujud, takbiratul ihram ya. Maka cara melabelinya bagaimana? Ya, kalian tinggal seret saja teksnya ini ke atas ya, seret label ke posisi yang benar pada gambar. Ini umpama ruku ya, diklik kemudian tahan dengan jari kalian, kemudian seret ke atas. Ini ruku ya. Nah, ruku. Ini sujud. Nah, sujud di mana? Nah, sini seret ke sini, sujud. Nah, kemudian takbiratul ihram ya, yang ini. Kemudian salam, yang ini ya. Nah, salam. Kemudian duduk antara 2 sujud ya, sekali ini ya. Nah, seperti itu ya. Jadi tinggal seret label ke posisi yang benar pada gambar. Ini soal nomor 9. Kalau sudah yakin, tinggal klik jawab. Nah, soal yang ke-10 ya. Nah, di sini namanya soal kategori atau mengelompokkan. Jadi ada beberapa pilihan jawaban atau opsi jawaban, kemudian kalian seret dia ke kotak yang sesuai. Nah, di sini ada 2 kategori ya, kategori rukun wudhu dan kategori rukun sholat. Nah, dari teks yang ada di sebelah sini yang putih-putih ini ya, terus ke bawah ini, mana yang merupakan rukun wudhu dan mana yang merupakan rukun sholat ya. Umpama di sini mengusap kepala, dia termasuk rukun wudhu atau rukun sholat? Ya, rukun wudhu. Ya, caranya umpamanya di sini ya, ini mengusap kepala. Ya, ini kalian klik ya. Nah, kalau sudah muncul kotak seperti ini, nah ini ya mengusap kepala. Ini pindahkan kemana? Nah, mengusap kepala kan rukun wudhu, maka pindah ke klik rukun wudhu. Maka sudah masuk di
kolom rukun wudhu ya. Kemudian takbiratul ihram, masuknya kemana ini ya, diklik, maka pindah kemana, ke rukun sholatnya, klik yang rukun sholat ya, maka dia pindah ke rukun sholat. Kemudian membasuh tangan, umpama di sini ini masuknya kemana ya, diklik dulu sekali membasuh tangan. Nah, muncul kotak seperti ini. Nah, pindahkan ke mana membasuh tangan, rukun wudhu. Nah, dan seterusnya seperti itu ya, sampai semua kotak putih yang ada di sini kalian pindahkan ke dua kolom ini, apakah ke rukun wudhu atau ke rukun sholat. Iktidal, rukun sholat, niat rukun sholat, ruku rukun sholat, tasyahud akhir rukun sholat, membaca al-fatihah rukun sholat, membasuh kaki rukun wudhu, membasuh wajah rukun wudhu. Nah, sudah habis ya, maka dia sudah pindah ke sini semua ya, rukun wudhu, membasuh wajah, kaki, tangan, mengusap kepala, rukun sholat. Nah, ini sudah masuk semua di sini. Nah, ini namanya soal kategori. Jadi seperti itu cara menjawabnya. Kalau sudah yakin, klik tombol jawab. Berikutnya soal pemahaman paragraf ya, pemahaman wacana. Ya, di sini umpama sudah ada 3 paragraf ya tentang kelahiran Nabi Muhammad SAW. Jadi langkah pertama ini kalian baca dulu teksnya, baca dulu paragrafnya di sini dari atas sampai habis ke bawah ya. Nah, nanti dari memahami isi teks ini atau isi paragraf ini, maka nanti kalian bisa menjawab pertanyaannya. Nah, untuk melihat di mana pertanyaannya, maka kalian klik di sini ya. Nah, ini di pertanyaan ini, klik di sini. Nah, maka nanti di sini akan muncul beberapa pertanyaan ya. Di sini contohnya sudah ada 1 2 3 4. Nah, 5 pertanyaan ya. Nah, ini pertanyaannya dalam bentuk pilihan ganda. Opsi jawabannya di mana? Ya, untuk melihat opsi jawabannya kalian klik setiap pertanyaannya. Nah, umpama di sini diklik di kota manakah Nabi Muhammad lahir? Nah, ini yang diklik. Nah, maka muncul opsi jawabannya di sini. Lalu kalian bisa langsung menjawab. Di kota manakah Nabi Muhammad lahir? Ya, di kota Mekkah. Maka klik Mekkah. Selanjutnya otomatis dia bergeser ke pertanyaan yang berikutnya. Apa yang dimaksud dengan tahun gajah? Nah, di sini ada opsinya. Tahun penyerangan Ka'bah oleh pasukan bergajah. Oke, pintar. Nah, soal berikutnya, siapakah yang merawat Nabi Muhammad setelah ibunya meninggal? Ya, siapa? Bagus ya, kakeknya Abdul Muttalib. Kemudian, apa arti dari sebutan Al-Amin yang diberikan kepada Nabi Muhammad SAW? Orang yang dapat dipercaya. Oke, mantap. Apa pengaruh kelahiran Nabi Muhammad terhadap masyarakat Mekah? Umpama di sini jawabannya membawa perubahan nilai moral dan spiritual ya. Umpama ini jawabannya, maka kalian klik. Nah, kalau sudah semua pertanyaannya terjawab, maka akan terlihat tercentang di sini ya, dijawab ya. Kalau sudah habis pertanyaannya, kalian jawab. Selanjutnya, untuk beralih ke pertanyaan yang berikutnya, maka silakan klik tanda panah ke kanan ini, di pojok kanan bawah ini ya.
Nah, ini artinya kalau sudah muncul seperti ini artinya kalian sudah menyelesaikan semua soal dan jawaban kalian sudah tersimpan di kuisis untuk nanti kemudian akan dilihat oleh guru kalian. Baik, jadi kalau sudah seperti ini maka tugas kalian untuk menjawab soal sudah selesai ya, dan kalian bisa meninggalkan ruangan. Itu saja ya. Nanti kalau ada pertanyaan lainnya nanti bisa kalian tanyakan di pengawas ketika hari H ujian. Dan perlu Pak Guru sampaikan ya, nanti ketika kalian menjawab soal-soal ini ya jangan terburu-buru ya, jangan terburu-buru. Dibaca dengan cermat setiap pertanyaannya dan opsi jawabannya ya, dibaca dengan cermat. Dan juga nanti setiap kalian dan teman kalian itu nanti akan mendapat urutan pertanyaan yang berbeda-beda ya, jadi sudah diacak urutan soalnya gitu. Nah, ini tampilan akhir setelah kalian selesai menjawab soal. Nanti ada statistik ya dari hasil jawaban kalian ya, akan disebutkan jumlah soal yang benar berapa, yang salah berapa, yang sebagian benar sebagian salah berapa, kemudian berapa menit waktu kalian menjawab, dan berapa yang benar kalian jawab secara beruntun. Baik ya, itu saja ya, semoga membantu dan Pak Guru doakan semoga ujiannya besok lancar dan sukses ya. Siapkan fisik kalian ya, istirahat yang cukup, jangan begadang, siapkan belajar, dibuka-buka kembali materi-materi yang sudah diajarkan oleh Bapak Ibu guru kalian ya. Sekali lagi semoga sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.